kami punya hitung-hitungan secara matematika. Kalau kita lebah ini dipadukan dengan taruhlah kita kopi, kita ngambil kopi, itu keuntungannya tidak 100% saja Mas, tapi 400%. Oh, oke. Luar biasa. Sebenarnya kelanceng dengan kopi itu simbiosis mutualisme, saling terkait. Satu misalkan ini kita ngomong bunga kopi dibutuhkan oleh lebah karena kok pohon kopi juga butuh lebah membantu penyerbukan. Nah, simbiosis mutualisnya seperti itu dan kita kebetulan alhamdulillah Omah Kelanceng sudah bisa mengolah semua produk dari hulu sampai hilir sampai limbah kulitnya kita kembalikan lagi ke kopi untuk organik karena hari ini kalau kita budidaya lebah trigona atau kelanceng kok masih pupuk kimia juga salah juga. Nah, harus organik seperti itu. Waalaikumsalam. Mas Adi, gimana kabarnya? Saya Imam. Ya, dari mana ini? Dari kota kita. Oke. Oh ya, teman-teman, pada sore hari ini Dialog Bagelenan sudah berada di kediaman Pak Imam apa siapa ini? Apa Mas Imam. Oh, Mas Imam ya, di kediaman Mas Imam. Mungkin ini agak unik ya, Mas Imam lagi kegiatan apa ini? Ini lagi proses perawatan lebah trigona. Kebetulan ini datang dari Pembolang, setelah kita cek, rencana mau kita pindah kotaknya. Oke, kita lihat dulu ya prosesnya seperti apa ini lebah trigona ini. Harapannya dengan kotak topping ini kan di bawah ini ada satu koloni, ada telurnya. Di dalam sini? Dalam sini ini lokasi. Lokasi. Nah, kita bikin topping ini sebenarnya untuk mempermudahkan kita panen. Nah, tetapi harus dipancing dulu dengan kasih propolis tadi. Ini yang kurang lebih 3 hari sudah membuat kantong madu. Nah, kita lihat yang 3 bulan. 3 bulan apa. ya. Nah, ini contoh yang 3 bulan. Nah, Mas Asrof bisa dicek gitu Mas Asrof. Ya. Oke. Kita lihat di sini. Yang 3 bulan itu sudah hampir penuh kantong madunya. Nah, ini Mas Andi bisa dilihat. Nah, kita buka. Nah, ini kantong-kantong ini yang tertutup berarti sudah ada madunya. Yang masih buka seperti ini belum ada madunya. Nah, kita tinggal manennya, tinggal ngambil nyedot ini, nggak perlu ambil ke bawah karena madunya sudah di atas seperti ini. Ini nyedotnya itu pakai apa? Pakai alat. Pakai alat ya. Kita tidak panennya sudah tidak melukai kantong madu, langsung produksi madu lagi. Ya, nantinya itu. Ketika diambil ya itu madunya, itu apakah kantongnya itu masih bisa digunakan? Tapi kalau kita ambil, kita proses, prosesnya lama lagi karena yang membuat lama itu sebenarnya proses pembikinan kantong madu, bukan mencari madunya atau polennya. Seperti itu. Oke. Ya, teman-teman, ini salah satu yang lagi viral ya di Kabupaten Purworejo maupun di Indonesia atau banyak sekali di dunia pun membutuhkan madu saat ini karena dia bisa meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemik dan ini salah satunya ada di Kabupaten Purworejo yang cukup besar produksi madu kelanceng. Namanya ini apa? Omah Kelanceng. Omah Kelanceng, oke. Karena madu itu tidak diproduksi oleh manusia, madu itu diproduksi oleh lebah. Oleh lebah. Wih, ini sampai netes-netes ini. Karena kita ke dalam aja karena ini gerimis, kita ngobrol di dalam aja. Oke, langsung saja teman-teman kita ngobrol tentang Omah Kelanceng. Ya, kembali lagi bersama saya Maestia Andi di Dialog Bagelenan. Ini tadi saya sudah bareng Mas Imam ya. Di kebunnya ada belasan atau ratusan rumah kelanceng yang berada di beberapa titik ya Mas ya. Ada 3 lokasi. Ada 3 lokasi. Mas Imam, ini
ada produk apa saja sih Mas di Omah Klanceng ini? Di depan ini apa aja ini? Oke, di depan ini ada madu, dari produk madu dulu ya. Nggih. Ada madu, ada bipolen, ada propolis produk madunya. Nah, kami mengembangkan untuk produk turunan kita padukan dengan kopi. Kalau hari ini kita ngomong kopi yang masih populer. Nah, kami juga punya produk kopi, dari kopi green bean sampai roast bean, sampai kita sudah kemasan seperti itu, ada Arabica, ada Robusta, ada kopi lanang, dan kita masih ada produk turunan lagi Mas, 2 itu scrub pembersih wajah dan pupuk cair dengan kotoran atau limbah kulit kopi. Kulit kopi, oke. Teman-teman, ini terlalu cepat ini kita ngobrolnya ini Mas Imam. Ini langsung diutarakan semua produk-produk yang ada di Omah Klanceng ini. Tapi itu sungguh benar-benar sangat bermanfaat bagi kita. Sebelum ini semua Mas Imam, kita bakal bicara tentang awal mula. Siap. Ya, awal mula daripada usaha Omah Klanceng ini seperti apa? Awal mulanya saya dikenalkan sama teman saya namanya Mas Sabto Pamungkas, mengenalkan ke kami ke Pak Haris Magelang. Saat itu kita belajar sama Gus Haris. Alhamdulillah Gus Haris terima kasih telah mengajarkan ilmunya kepada saya. Di saat itu dari Kali Gesing ada sekitar 20-an desa yang datang ke Magelang untuk studi tiru. Nah, untuk bagaimana membudidayakan lebah tidak bersengat atau trigona tadi. Tetapi dari teman-teman itu ada yang mengikuti, ada yang tidak, sama kayak orang kita sekolah, ono sing ranking 1, ranking 2 dan lain sebagainya. Nah, dari situ kami komit, dalam arti komit, ternyata karena apa? Di tempat kami atau di desa kami itu lebah trigona atau klanceng itu nggak ada manfaatnya, nggak ada nilai harganya. Nah, kita coba kemas, kita budidayakan, ternyata madunya luar biasa, dari harganya, dari manfaatnya itu luar biasa sekali. Seperti itu ringkasannya Mas. Oke, berarti awal mulanya itu tidak bermanfaat ya, atau nyun sewu nih, belum diketahui manfaatnya oleh masyarakat sekitar dengan adanya pelatihan tiru ya. ATM, amati, tiru dan modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Setelah itu salah satunya berarti ini yang nyun sewu nih bahasanya bisa berkembang Omah Klanceng. Kenapa saya kasih nama Omah Klanceng? Omah itu tempat, harapannya di sini awal mulanya kami pinginnya kita belajar all out, dalam arti kita pelaku step by step kita lalui, dan sebenarnya juga pengen saya edukasikan ke masyarakat. Tidak ada yang ditutupi, siapa yang mau budidaya siap untuk belajar ke sini, seperti itu. Benar, ini yang menarik itu manfaatnya dari madu klanceng dulu ini, biar teman-teman dari Dialog Bagelenan juga tahu ternyata itu manfaatnya itu apa gitu loh. Manfaat madu klanceng itu hampir sama dengan madu-madu yang lain, tetapi perlu kita garis bawahi, madu itu diproduksi oleh lebah. Nah, lebah trigona ini spesies lebah paling kecil, hasil produknya juga paling lama. Nah, kenapa harga madu lebah trigona ini lebih mahal? Satu, prosesnya lama. Yang kedua, bisa masuk semua jenis bunga. Berarti otomatis kandungannya, nektarnya komplit. Dan secara kualitas itu 4 kali lipat lebih bagus dari madu biasa. Makanya harganya mahal. Dan tadi Mas Andika tanya terkait manfaatnya. Manfaatnya banyak sekali. Yang pertama jelas untuk meningkatkan imun. Yang kedua untuk pengobatan diabetes, asam urat, asam lambung, jantung, dan banyak teman-teman yang mempunyai, karena ini agak asam madunya, itu yang mempunyai asam lambung sembuh. Nah, apalagi di pandemi seperti ini. Nah, ini banyak masyarakat yang pengen mengkonsumsi untuk imun tubuh biar tidak kena COVID. Alhamdulillah Omah Klanceng terhindar dari COVID. Seperti itu, karena kita setiap hari untuk minum madu terus. Teman-teman, tadi itu sempat saya coba ya, rasanya emang kecut asam tapi manis dan emang enak. Membuat kalau bisa dibilang bisa ketagihan juga Mas ini Mas. Kalau konsumsinya ini bisa buat apa aja sih Mas? Minum langsung atau? Sebenarnya madu ini
paling enak minum langsung. Karena apa? Untuk stamina itu cukup 1 kali 1 sendok teh sehari. Itu cukup irit lah. Tapi untuk pengobatan 2 kali saja, 2 kali 1 sendok teh. Kenapa? Karena ini juga antioksidannya tinggi. Misalkan kita minum terlalu banyak imun kita, kekebalan tubuh kita kebal. Minum obat misalkan pusing nggak sembuh. Nah, itu juga ada plus minusnya. Makanya minum madu kelanjeng ini harus sesuai dosis saja. Untuk cara budidaya, katanya ini mudah. Oh iya. Katanya ya. Ini secara singkatnya itu seperti apa sih biar teman-teman itu bisa membayangkan atau mempraktekkan juga? Terkait budidaya sebenarnya menurut saya sangat mudah sekali. Beda dengan misalkan kita ternak Trigona itu beda dengan ternak ayam atau ternak kambing, harus setiap hari ngasih makan. Tetapi kalau Trigona ini tidak setiap hari ngasih makan, tinggal ditaruh saja. Trigona ini sudah mencari makan sendiri. Tetapi untuk produksi, kita ngomong produksi, kita harus menanam bunga-bunga atau vegetasi yang dibutuhkan oleh lebah. Karena bunga itu ada 2 jenis, ada yang mengandung polen, itu serbuk, juga ada yang mengandung madu atau nektar. Nah, itu kita padukan seperti itu. Oke. Pastinya teman-teman kalau ingin belajar langsung bisa kunjungi ya Om ya. Ya. Ada di Omah Klanceng, sangat terbuka sekali seperti yang tadi disampaikan. Ini tuh rumah atau omah yang bisa belajar siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Nggak harus di Omah Klanceng ya. Betul. Ketika Mas Imam ini bisa diajak untuk memberikan pelatihan itu juga bisa. Dan saya tambahkan Mas, saya kebetulan tanggal 27, 28, 29 ada seminar gratis 3 hari tentang Desember ini untuk teman-teman pemula pengen mengembangkan lebah Trigona berbasis konservasi. Nah, itu nanti saya kupas tuntas di situ. Free gratis. Oke. Teman-teman, kalau bicara tentang madu ya, ini pasti yang cari ini untuk saat ini ya itu tadi itu ya di masa pandemik ini banyak sekali ya Mas yang cari ya. Untuk produksi sendiri Mas ini harganya nyun sewune berapa untuk paketan atau ibaratnya berapa liter atau berapa mili ya? Oke. Kami menjual madu lebah Trigona atau kelanjeng ini 100 gram seperti ini. Ini dengan harga 70.000. 70.000. 100 gram. Nah, ini teman-teman 70.000 hanya segini. Tapi manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar biasa dan ini pastinya meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Betul. Oke. Karena kami di samping di desa Jelok ini berkembang dengan kelompok taninya, kami memfasilitasi hampir ada sekitar di Kabupaten Projo ini ada sekitar 8 kecamatan kita bikin komunitas untuk menstandarkan harga. Menstandarkan harga ya. Oke. Belum lagi di teman-teman komunitas saya tergabung juga di komunitas Lebah Nusantara itu juga harganya sama. Karena kalau tidak kayak kemarin, banyak pengalaman orang ini yang perlu dicermati pemirsa semuanya. Kemarin banyak bertanya, kenapa madu ini mahal? Satu kali lagi, madu yang bikin lebah, bukan manusia. Nah, kalau madu ini dibikin manusia, pasti murah dan alhamdulillah sudah tertangkap. Benar sekali nih. Ketika bertanya, kenapa ini mahal? Yang bikin lebah coba. Nyun sewu nih, manusia sendiri suruh bikin ya, belum tentu bisa. Karena di situ apunten di kepercayaan kami Islam di Quran itu ada madu ini sumber segala obat itu madu. Nah, hari ini kami budidaya lebah ini salah satu kegiatan sunnah Rasul. Ini teman-teman pastinya bisa langsung saja lah, ini sangat menarik bisnis madu. Teman-teman misalkan mau budidaya bisa, mau menjualkan bisa, nanti langsung datang ke sini. Oke. Pasti nek mau menjual saya dipastikan untungnya 100% juga. Ya.
Untuk produksi sendiri di Omah Kelanceng ini setiap bulannya itu bisa berapa liter? Kemampuan kami belum banyak. Kemampuan Omah Kelanceng saja saat ini masih sekitar 10-an kilo. Nah, 10 tetapi kilo. saya dengan komunitas itu mampu di Kabupaten Purworejo ini mampu hampir sekitar 200 kilo 200. dengan komunitas itu. Nah, makanya Dikumpulkan jadi satu ya ya. saling melengkapi biar imbang, karena hari ini kalau permintaan madu ini semakin meningkat. Di pandemi ini peningkatan itu hampir 300% permintaan. Ini permintaan itu dari dalam Kabupaten Purworejo atau di luar ini paling banyak. Alhamdulillah kami madu ini sudah dari ujung sana Lombok sampai Palembang sudah saya pernah ngirim semuanya. Semua ngirim. Oke. Teman-teman, ini benar-benar apa ya? Usaha yang sangat menjanjikan ini kalau ingin jadi reseller ya, Betul, bisa langsung menghubungi Mas Imam. Karena kemarin Mas usaha UMKM yang kena dampak Covid saya, tetapi dampaknya kebanjiran order. Wah, kebanjiran order. Tadi Mas ini sedikit menyerempet-rempet bicara tentang kopi. Tadi juga saya berkunjung di kebun itu ada antara Omah Kelanceng dan ada pohon kopi. Ya. Ini bisa bicara tentang kopi sendiri. Kopi produknya ini kopi JK Kopi ya. JK. Oke, ini bisa cerita ini. Oke ya. Oke, sekarang saya sudah berada di Desa Jelok, Kecamatan Kaligesing, tepatnya di Omah Kelanceng. Ini teman-teman bisa lihat banyak sekali omah-omah Kelanceng yang dibudidayakan oleh Mas Imam. Ini Mas Imam masih membuat kopi untuk kita. Ini ada Mas Asrof sebagai kameramennya dari Dialog Bagelenan. Yang unik di Omah Kelanceng ini, saya juga menemukan pohon kopi. Pohon kopi di Omah Kelanceng. Mas Imam tidak hanya produksi madu Kelanceng, tapi juga memproduksi kopi. Penasaran kopinya apa? Langsung ikuti terus Dialog Bagelenan. Kami 2018 kembangkan Kelanceng, 2019 awal kita sudah mulai melirik kopi. Kenapa? Hari ini kalau teman-teman budidaya lebah kok cuma kita budidaya lebah saja, tidak menanam bunga yang menghasilkan, itu rugi. Nah, kami punya hitung-hitungan secara matematika. Kalau kita lebah ini dipadukan dengan taruhlah kita kopi, kita ngambil kopi, itu keuntungannya tidak 100% saja Mas, tapi 400%. Oke. Luar biasa. Karena sebenarnya Kelanceng dengan kopi itu simbiosis mutualisme, saling terkait. Satu, misalkan ini kita ngomong bunga kopi dibutuhkan oleh lebah, karena pohon kopi juga butuh lebah membantu penyerbukan. Nah, simbiosis mutualismenya seperti itu. Dan kita kebetulan alhamdulillah Omah Kelanceng sudah bisa mengolah semua produk dari hulu sampai hilir, sampai limbah kulitnya kita kembalikan lagi ke kopi untuk organik. Karena hari ini kalau kita budidaya lebah trigona atau Kelanceng kok masih pupuk kimia juga salah juga. Nah, harus organik seperti itu. Oh, tepuk tangan dulu teman-teman. Wah. Ketika bicara Omah Kelanceng, di situ bakal disuguhkan madu dan kopi. Bicara tentang madu dan kopi, di dalamnya juga banyak ilmu pengetahuan yang secara umum, khususnya saya sendiri juga itu tidak mengetahui bahwasannya kopi dan Kelanceng ketika dijadikan satu bisa 400% keuntungannya atau berkali-kali lipat ya. Ini sangat menjanjikan. Bayangkan saja jika di Kabupaten Purworejo BUMDes ya atau masyarakatnya bisa memproduksi atau membudidayakan Kelanceng ini juga bisa dikenal juga dengan betul.
Karena sebenarnya kami sudah dari lama kita bikin profil tentang omah kelanceng ini pengen mengangkat, karena kelanceng yang jenis Levi ini sebenarnya asli Purworejo. Asli Purworejo. Asli Purworejo dan hampir punah. Karena punah itu bukan masalah hari ini orang butuh, tidak, tetapi tidak ada masyarakat, karena hari ini yang penting dibeli berapa dibeli. Udah keluar kota banyak sekali. Levi jenis Levi. Nah ini, nah kami pun di profil Omah Kelanceng ini pengen mengangkat, pengen mempunyai impian sedikit gila. Kelanceng ini nantinya salah satu menjadi ikon Kabupaten Purworejo, pengen saya. Tidak cuma kambing etawa Dan geblek, kelorot. Oke. Duren, tapi Kelanceng juga sebagai ikon Kabupaten Purworejo. Dari Kali Geseng lagi. Iya. Oke, teman-teman, ini sungguh menarik ya, kita ngobrol sedikit tapi sangat berisi di sore hari. Terima kasih Mas Imam atas ilmu pengetahuannya, atas suguhannya kopi dan madunya. Biarlah nantinya teman-teman sendiri yang akan menimba ilmu kepada jenengan. Nah, oh ya, saya ucapkan juga terima kasih juga, ini ada kaos yang diberikan Mas Imam adalah Omah Kelanceng Channel. Ya, jangan lupa subscribe. Ini hampir sama dengan kita ya, Bagelen Channel. Tetapi di situ kenapa saya bikin channel ini sebenarnya tidak sengaja. Sebenarnya saya karena sedekah itu ada 7, salah satunya sedekah ilmu. Nah, saya sebenarnya ingin membagikan pengalaman saya lewat channel Omah Kelanceng ini. Bisa ditonton di situ dari proses awal teman-teman pengen budidaya sampai panen, ada semua. Nanti ikuti saja. Oke, sungguh luar biasa. Ini kita cheese untuk menutup segmen ini. Terima kasih sekali. Panjang umur, niat baik. Teman-teman, kalau mampir di tempatnya Mas Imam itu wajibnya adalah pertama, tidak cuma terkenal Omah Kelanceng tapi juga ada kopi ya. Ini wajibnya, ini pasti dihidangkan kopi JK. Ini boleh saya coba ya? Boleh. Ini kopinya, ini madunya. Kopi dulu, nanti kita yang manis-manis. Ya. Mantap. Kopinya jenisnya apa Om ini? Ini Arabica ya, Arabica, kecut rasanya. Sekarang nyoba madunya yang manis. Ternyata gitu juga. Kecut manis.